Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didan, jurusan Sejarah, Prodi Pendidikan Sejarah, yang mengikuti mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak teman-teman mahasiswa dan mahasiswi ataupun masyarakat umum untuk membahas tentang dampak negatif kemajuan teknologi. Seperti yang kita ketahui, bahwa kemajuan teknologi memang membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan kita, mulai dari kegiatan belajar, kegiatan bekerja, dan yang lainnya kini dapat dibantu dengan adanya teknologi. Namun tentunya, selain membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan kita, tentunya kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya akan membahas mengenai 3 hal dari dampak negatif yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu berkaitan dengan hal keamanan sipil. Yang kedua yaitu dampak negatif yang berkaitan dengan kualitas hidup. Yang ketiga yaitu dampak negatif yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan politik. Dampak negatif kemajuan teknologi dalam keamanan sipil itu terdiri dari beberapa masalah. Yang pertama yaitu serangan dunia maya, yang kedua yaitu pencurian informasi atau identitas, dan yang ketiga yaitu manipulasi data. Sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu serangan dunia maya. Serangan dunia maya adalah jenis manuver ofensif yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok ataupun negara yang ditujukan untuk mencuri, mengubah atau menghancurkan target yang ditentukan dengan cara meretas sistem yang rentan. Nah, serangan dunia maya ini juga terdiri dari bermacam-macam, teman-teman. Yang pertama yaitu misalnya ada denial of service, yang kedua yaitu ada worm, yang ketiga yaitu virus ataupun virus. Contohnya yaitu denial of service. Melalui denial of service, si penyerang akan mencoba untuk mencegah akses seorang pengguna terhadap sistem jaringan dengan menggunakan beberapa cara, yang diantaranya yaitu dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data, sehingga lalu lintas jaringan yang datang dari pengguna yang terdaftar menjadi tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Kemudian, dampak negatif yang berkaitan dengan keamanan sipil yang kedua yaitu adalah pencurian informasi dan identitas. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi digital, munculnya pencurian informasi dan identitas. Salah satu yang sering dilakukan untuk mencari informasi dan identitas adalah phishing. Apa itu phishing? Phishing ialah suatu bentuk penipuan, dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi, baik itu kata sandi ataupun mendapatkan informasi yang lainnya yang berkaitan dengan informasi ataupun data pribadi. Sebagai contoh, tindakan phishing yaitu dalam sebuah blog akan disajikan gambar yang menarik sehingga menarik orang untuk memasukkan kata sandi dan username yang dimilikinya, yang mungkin username tersebut akan dipakai oleh kartu kredit ataupun hal yang penting lainnya. Maka kedua informasi ini akan disimpan dan disalahgunakan. Dampak negatif yang berkaitan dengan keamanan sipil yang ketiga yaitu adalah manipulasi data digital. Manipulasi data digital adalah berubah suatu nilai data yang tersimpan pada suatu sistem, menambah data, menghapus data, dan memperbarui data. Salah satu contoh manipulasi data digital ialah ketika Anda menggunakan cheat saat bermain game. Kemudian yang berikutnya adalah dampak negatif yang berkaitan dengan kualitas hidup. Dampak negatif kemajuan teknologi yang berkaitan dengan kualitas hidup mencakup 3 hal. Yang pertama adalah lingkungan hidup, yang kedua adalah masalah mental, yang ketiga adalah produktivitas kerja. Yang pertama yaitu lingkungan hidup. Data center yang menjalankan internet merupakan teknologi dengan kebutuhan energi yang sangat besar. Sebuah studi di Amerika pada tahun 2007 menunjukkan bahwa data center, server, dan infrastruktur pendukung terkait menggunakan 1,5% dari total konsumsi listrik Amerika Serikat. Tentunya itu menggunakan daya yang sangat besar sekali.
Dampak negatif yang berkaitan dengan kualitas hidup yang kedua yaitu adalah masalah mental. Masalah mental, masalah-masalah yang muncul dalam perkembangan teknologi digital meliputi hal-hal berikut. Di antaranya adalah sikap antisosial. Sikap antisosial dapat kita artikan sebagai gangguan kepribadian yang cenderung kepada menghindari hubungan dengan orang lain. Jika seorang memiliki kecenderungan antisosial, maka kecanduan terhadap media sosial dapat memperparah kondisi psikologisnya. Si penderita akan lebih sering berinteraksi di dunia maya dibandingkan dengan dunia nyatanya. Kemudian yaitu ada masalah berikutnya yaitu kecanduan permainan online. Biasanya hal-hal ini dialami oleh seorang remaja ataupun seorang anak-anak yang sudah terlalu sering dicekoki mainan-mainan game online atau permainan online yang ada di smartphone-nya. Dampak negatif kemajuan teknologi dalam kualitas hidup yang ketiga yaitu berkaitan dengan produktivitas kerja. Perkembangan teknologi sangat membantu produktivitas kerja, namun penggunaan teknologi dalam dunia kerja juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yang berkaitan dengan kualitas hidup yang ketiga ialah produktivitas kerja. Perkembangan teknologi sangat membantu produktivitas kerja, namun penggunaan teknologi dalam dunia kerja juga menimbulkan dampak negatif. Sebagai contoh, penggunaan PC jika tidak digunakan ataupun dilakukan dengan baik, maka tentunya akan membawa dampak yang buruk. PC yang seharusnya dipakai untuk bekerja, tetapi dipakai untuk keperluan, untuk berselancar membuka sosial media ataupun situs yang tidak seharusnya. Yang terakhir yaitu dampak negatif dalam bidang ekonomi dan politik. Dapat dikatakan, teknologi bagi beberapa pekerjaan merupakan pembunuh. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi digital dalam bidang ekonomi dan politik. Mengapa dikatakan demikian? Karena contohnya saja, dalam waktu dekat ini, semakin merebaknya ojek online tentu saja membunuh ataupun mematikan pekerjaan-pekerjaan ojek offline, ataupun yang kita bisa sebut adalah ojek pangkalan. Munculnya perkembangan teknologi digital juga memunculkan masalah-masalah baru. Penanganan masalah ini juga berpengaruh ke dunia politik. Berita dalam dunia online sangat mempengaruhi situs ekonomi politik. Oke, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Semoga kedepannya kita selalu bijaksana dalam menggunakan teknologi, karena meskipun dapat membawa dampak yang baik ataupun dampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari, tetapi jika kita tidak berhati-hati, maka kita akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.